Shalom, saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kita akan tetap melanjutkan apapun, bagaimanapun, bahkan siapapun yang harus kita hadapi dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah ini, untuk bersama-sama mengungkap rahasia ruangan Maha Suci, misteri yang ada di balik pintu tirai, yaitu daerah kesempurnaan atau daerah kasih. Dan kita sampai pada pemahaman kita atau pelajaran kita pada bagaimana supaya kita harus menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat. Ya. Kita sudah mempelajari sempurna dalam arti dewasa atau mencapai, memiliki kedewasaan, dan sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat tinggi, dan kemudian yang terakhir, sempurna dalam arti memiliki kehidupan yang tidak bercacat. Oleh karena itu, coba sekali lagi kita akan bersama-sama kembali membaca di dalam suratan Efesus. Kita baca sekali lagi Efesus pasal yang pertama itu. Coba kita akan baca bersama-sama pada ayat yang ketiga, dan kita lanjutkan ayat yang keempat dan lima. Coba kita akan baca bersama-sama, nanti Bapak Rahel bacakan untuk kita semua. Efesus 1, ayat yang ketiga, 4, dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ya, ini perlu digarisbawahi. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan terimakan kepada kita, adalah segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Mengapa berkat rohani yang ada segala berkat rohani yang ada di surga itu diberkatkan kepada kita? Karena ayat yang keempat, Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. ya. Terus? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, sebab di dalam Yesus, di dalam anaknya Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bisa berdiri menghadap kepada Tuhan dalam keadaan yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Teruskan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus. Di dalam kasih Dia telah, dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, sebelum dunia ini diciptakan, atau ayat yang keempat ya, karena Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini diciptakan, artinya Dia sudah mengasihi kita. Jadi Allah mengasihi kita ini sebelum dunia dijadikan. Ini yang menjadi alasan utama bahwa Allah sudah menetapkan pilihannya terhadap kita, yaitu dengan mengasihi kita. Ya, ya dikatakan tadi di dalam salinan bahasa Indonesia, sebab di dalam kasih atau dalam kasih Ia telah menentukan kita. Jadi penentuan Tuhan untuk menjadikan kehidupan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya ini, itu sudah jauh-jauh hari
Bahkan sebelum dunia ada. Jadi, aduh, kalau kita merenungkan dalam, betapa mungkin menjadi pertanyaan atau mungkin kita mempersalahkan Tuhan atau bagaimana? Kok bisa Tuhan itu memilih atau menentukan kita sebelum dunia dijadikan? Mengasihi dan menentukan untuk dipilih menjadi kehidupan yang kudus dan tidak bercacat. Ini adalah satu satu perenungan yang dalam bagi saya, terutama kalau saya sekali lagi mengingat terhadap kehidupan saya secara pribadi. Dari keluarga saya sampai saat ini, dari keluarga saya itu belum ada satupun yang mengikut kepada Yesus. Dan kemudian apalagi saat kehidupanku secara pribadi dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, sungguh saya bukan orang yang bukan orang yang kaya tidak, miskin iya. Dan kemudian saya juga bukan orang yang terpandang. Bahkan saya boleh dikatakan orang yang sangat hina. Karena pada waktu saya dipanggil oleh Tuhan, pekerjaan saya adalah seorang supir. Seorang yang berada di jalanan. Tapi itulah Tuhan memanggil dan memilih saya. Oleh karena itu saya sangat menghargai. Saya sangat menjunjung tinggi terhadap apa yang ditentukan oleh Tuhan di dalam memanggil dan memilihku, terutama untuk merasakan kasih-Nya. Siang hari ini saya ingin mengajak untuk mungkin kita akan segera mengakhiri season tentang memiliki kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat. Kita sudah pelajari tentang bagaimana itu ditentukan oleh karena Tuhan memilih kita. Jadi bukan karena kemauan kita. Kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna. Dalam arti tidak bercacat itu sungguh-sungguh tidak pernah ada di dalam benak pikiran kita. Bahkan tetapi oleh karena pilihannya Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Kedua yang sudah kita pelajari, oleh karena Tuhan berani membayar tebusan kita atas kehidupan kita, atas dosa dan kesalahan kita, Allah telah membayar lunas dengan memberikan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi kita, supaya kita menjadi kehidupan yang dibebaskan, dilepaskan dari semua ikatan dosa, untuk menjadi kehidupan yang tanpa cacat di hadapannya. Dan yang sudah kita pelajari, karena Tuhan telah memperdamaikan kita. Ini adalah hal yang sangat penting. Tadinya kita melawan Dia, tadinya kita bermusuhan dengan Dia, karena oleh dosa-dosa kita, kehidupan kita terpisah dengan Allah. Tapi Allah memperdamaikan. Artinya Tuhan itu tidak menghitung lagi kesalahan kita. Betul-betul di-clearkan. Kalau di dalam bahasa hukum mungkin Tika mengerti. Allah memberikan satu perdamaian, mediasi, dan kemudian sampai menemukan satu tanpa ada menggunakan dakwaan, mendakwa, dan kemudian menghukum, tapi sudah diselesaikan dengan perdamaian. Perdamaian inilah yang bisa menjadikan kehidupan kita. Coba sekali lagi kita baca, Bapak Rahel, sebelum kita masuk ke depan. Coba kita baca Kolose pasal yang pertama.
Kolose pasal yang pertama sekali lagi kita baca. Langsung saja pada ayat yang ke-19. Itu sekali lagi. Ya. Atau ya. Ayat 19 kita baca ulang saja. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah, seluruh kesempurnaan Allah itu ada pada Yesus. Di dalam Yesuslah seluruh kepenuhan Allah, kesempurnaan Allah itu ada. Terus, Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan Dia. dan oleh Yesuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah itu. Melalui Yesuslah Allah memperdamaikan. Ya, terus Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Iya, sesudah ia mati di kayu salib, itulah dia mengerjakan perdamaiannya itu. Oleh kematian Tuhan di kayu salib itulah dia melaksanakan tugasnya sebagai juru damai. Ya, mungkin sedikit saya tidak tahu, mungkin Tika tahu bagaimana di dalam sesuatu perkara, permusuhan atas satu yang sedang perkara, perdamaian itu dilakukan oleh hakim itu juga ya. Hakim itulah yang mengajukan perdamaian. Jadi Yesus itulah, ayo apa diselesaikan dengan damai atau tidakkah kalian dan yang berdua saling bermusuhan itu mau saling mengasihi atau saling memaafkan? Jadi ini perdamaian oleh Yesus. Semua yang ada di bumi ini, siapa saja dan siapa yang ada di surga, semua diperdamaikan oleh Yesus kepada Allah. Clear. Bahkan ayat 21, coba kita baca. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah. dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Iya, yang nyata dari perbuatanmu. dari jahat. betul kelihatan nyata jelas dari perbuatanmu, dari kelakuanmu, dari hatimu, betul-betul kalian memusuhi Allah. Tapi ayat 22 perhatikan. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasad Iya. Kristus. Kemarin, waktu yang lalu, itu kita memusuhi Allah oleh karena pikiran kita yang kotor. Oleh karena hati kita yang tidak bersih. Tapi sekarang, kata ayat 22, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Terus, Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. perdamaian yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu, oleh karena tubuh jasmani Yesus itu adalah bertujuan yang sangat luar biasa, yaitu untuk mendudukkan kita atau untuk menempatkan kita di hadapan Allah, menjadi kehidupan yang kudus, menjadi kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi betul-betul kita menghadap Tuhan itu sudah dalam keadaan yang kudus, tidak ada cacat, tidak ada, sampai tidak ada dalam bahasa yang tidak bisa dilihat atau sama sekali tidak ada kesalahannya. Ya, mungkin sedikit saya coba bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana. Ayat 22, tetapi sekarang Yesus sudah menjadi perantara sehingga kita sudah berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi waktu Dia dalam keadaannya sebagai manusia mati disalibkan untuk mengganti setiap kita. Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa noda, tanpa cacat, seperti tidak pernah berbuat dosa. Waduh, ini luar biasa. Pekerjaan perdamaian yang dilakukan oleh Yesus ini membuat kita seperti tidak pernah berbuat dosa. Padahal tadinya kita memusuhi Tuhan.
dalam pikiran kita yang kotor ini, dalam hati kita yang kotor. Tapi Tuhan bisa membersihkan hati kita yang kotor ini. Tuhan bisa membersihkan hati kita yang bersih, yang jahat ini. Untuk menjadi kehidupan yang seperti tidak berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Aduh, sungguh suatu hal yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu, mari pekerjaan Tuhan sebagai pengantara. Pengantara itu mungkin kalau di dalam bahasa hukum mungkin ya, itu sebagai pengacara mungkin ya. Ya, sebagai pengacara, sebagai advokat, sebagai pembela untuk membela kliennya dari yang jahat bisa menjadi kehidupan yang bebas murni ya, karena memang dianggap tidak pernah berbuat dosa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, itu sebabnya saya ingin mengajak kita bersama-sama menghargai apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengantara, sebagai pembela kita, sebagai advokat yang membela hak kita untuk menjadi kehidupan yang disucikan, bersih tanpa noda, dan seperti tidak pernah berbuat dosa. Siang hari ini saya ingin mengajak langsung kepada bagaimana Allah melalui Yesus menjadikan kehidupan kita ini betul-betul menjadi kehidupan yang sama sekali tidak ada noda. Tidak ada cacatnya, celahnya ya. Itu sebabnya coba saya ingin mengajak kita bersama-sama lebih dulu membaca. Ini yang ayat yang sangat terkenal, tapi kita baca aja lah. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Udah biar aja. Seneng dia. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca satu ayat yang sangat terkenal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini sangat terkenal dan sering kita dengar, tapi coba kita baca sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besarnya kasihnya Allah kepada dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga ia telah mengaruniakan, menyerahkan, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal, anak satu-satunya ini, terus? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak binasa, tetapi beroleh hidup. Karena memang dia diserahkan oleh Allah. Dikaruniakan Allah untuk kita semua ini. Allah memang menghendaki supaya kita jangan ada seorang pun yang binasa. Tapi Allah menghendaki supaya kita menjadi kehidupan yang bisa memperoleh hidup yang selama-lamanya. Bahkan kalau saya boleh katakan, hidup yang berada di dalam ruangan Maha Kudus. Hidup yang berada di hadapan Allah. Oleh karena itu coba kita baca sekali lagi. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita baca di dalam 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes. Coba kita baca. 1 Yohanes pasal yang keempat. Coba kita baca Bapak Rahel pada ayat yang ke-7 lebih dulu ya. Pelan-pelan perhatikan ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang sangat luar biasa. Di mana Allah berkenan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Iya. Marilah kita saling mengasihi. Marilah. Apapun dan bagaimanapun. Mungkin
ketidaknyamanan kita, atau apalah yang kita bisa katakan antara satu dan yang lainnya menyakiti hati, macam semua. Tapi Tuhan katakan, marilah kita saling mengasihi. Terus? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Sebab setiap orang yang mampu mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. orang itu dilahirkan oleh Allah. Sama dengan anaknya Allah. Lahir dari Allah. Bahkan mengenal Allah. Sangat paham dengan Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, Tetapi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Di sini, Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengasihi, apapun alasannya, mungkin mereka menyakiti hati kita, mereka berbuat apalah kepada kita. Tapi kalau kita bisa mengasihi, maka membuktikan bahwa kita ini adalah anaknya Allah. Karena kita dilahirkan oleh Allah. Sangat mengenal Allah. Allah itu adalah kasih. Allah itu bukan Allah pembenci. Allah itu bukan Allah. Allah itu adalah Allah pendamai. Yaitu sebab Allah adalah kasih. Coba kita baca ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal inilah kasih Allah itu diwujudkan, dinyatakan, diperlihatkan, diperdengarkan di tengah-tengah kita. Sampai kita bisa mendengar, melihat dengan mata kepala kita. Tentang kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Bahwa Allah telah mengutus, menyerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Inilah buktinya Allah mengasihi kita. Inilah kenyataannya Allah mengasihi kita. Yaitu Dia telah menyerahkan, Dia telah mengaruniakan, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Terus Supaya kita hidup olehnya. supaya kita bisa hidup. Ya, mungkin sungguh di era sekarang untuk mencari kehidupan sehari-hari bukanlah mudah. Ya, orang mencari kerja sudah tidak semudah. Ya, bagaimana untuk mencari makan sudah begitu. Tapi Allah sungguh sangat mengasihi kita. Karena Allah mau supaya kita bisa hidup, ya, oleh anaknya yang tunggal ini. Tentu, kalau Tuhan menjamin kehidupan kita, sudah dipastikan kita pasti makan. Kita pasti bisa memenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kecuali kalau Tuhan tidak memberi kehidupan pasti. Ya, bisa dikatakan kalau orang tidak makan 2-3 hari, bisa juga lewat. Tapi di sini Tuhan menjamin. Karena Allah mengasihi kita, begitu besarnya Dia mengasihi kita, maka Tuhan berikan anaknya yang tunggal ini untuk ada di dunia ini, supaya kita bisa memperoleh kehidupan dari Dia. Memperoleh apa saja yang kita butuhkan dari Dia, supaya kita bisa hidup. Minimal kebutuhan pokok kita untuk kita bisa makan, itu akan dijamin oleh Allah melalui anaknya. Kata ayat 9 ini, hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia, supaya kita tidak mati, supaya kita tidak kelaparan, supaya kita dijamin memperoleh hidup, bahkan hidup yang selamanya. Kita tambahkan ayat 10.
Bapak Rahel? Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, Bukan kita yang telah mengasihi Allah. tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sebenarnya Allah yang lebih dulu. Tadinya kita sama sekali jangankan mengasihi. Pada Kolose pasal pertama tadi, kita memusuhi. Bahkan kita di dalam pikiran dan hati kita jahat. Tapi Allah mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita menghargai akan kasihnya Allah kepada kita ini. Jangan kita sia-siakan. Teruskan, Bapak Rahel. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai jaminannya. Ini, kujamin untuk kamu memperoleh kehidupan dan untuk menjamin untuk kamu memperoleh perdamaian akan dosa-dosa, penyelesaian masalah dosa-dosa kita. Ya, di dalam konteks pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki, atau pengajaran mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Tugas untuk melaksanakan pendamaian itu adalah tugasnya seorang imam besar. Dari peraturan yang lama dulu, peraturan Taurat, Tuhan menetapkan di rumah Tuhan, di bait Allah, atau yang kita kenal dengan di dalam tabernakel, itu ada ruang yang paling dalam, namanya ruangan Maha Suci. Coba Bapak Rahel kita baca saja ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-9, pelan-pelan kita baca. Coba kita baca ayat yang pertama Bapak Rahel. Ibrani 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama. Memang perjanjian lama dulu, yang pertama dulu, bukan perjanjian yang kedua. Perjanjian yang kedua itu adalah perjanjian baru. Perjanjian yang pertama dulu, terus Juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buat tangan manusia. iya, ada satu peraturan untuk ibadah yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti pada zaman bangsa Israel itu dibuat oleh Musa. Ada peraturan-peraturan diatur di dalam tempat kudus itu. Tempat di mana umatnya dikuduskan itu. Ada peraturannya. Apa peraturannya? Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, Ada dipersiapkan suatu kemah atau satu ruangan, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dia dan meja dengan roti sajian. kemah yang di depan itu terdapat kaki dian, pelita emas, dan terdapat meja roti sajian. Terus, Bagian ini disebut tempat yang bagian yang di depan ini disebut sebagai tempat kudus, ruangan suci. Ya, jadi, di sini Allah menetapkan di dalam kemahnya, di dalam bait sucinya, di dalam rumah Tuhan, di dalam tabernakel itu, ada kemah yang paling depan. Kemah yang pertama yang di depannya, yang ditempatkan satu alat namanya pelita emas, kaki dian emas, dan ditempatkan di situ meja roti sajian. Bahkan sebenarnya ada satu lagi alat namanya mesbah dupa. Itu namanya adalah kemah ruangan suci. Di sini dikatakan tempat kudus.
Teruskan Bapak Rahel ayat 3. Di belakang tirai yang kedua Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi. jadi sesudah kemah yang depan, kemah yang di muka itu, yaitu ruangan suci itu, di mana ada pelita emasnya, ada meja roti sajiannya, dan ada mesbah dupanya itu. Di belakangnya itu ada tirai. Inilah yang sedang kita ungkap bersama. Mengungkap misteri yang ada di belakang pintu tirai. Apa itu? Yang disebut tempat yang maha kudus. Yang disebut sebagai tempat yang maha kudus. Ruangan maha suci. Ya, ini yang sedang kita pelajari bersama-sama. Ini yang sudah terakhir ini. Dan nanti akan terus. Karena kita sedang mengarah ke sini. Apalagi memang Tuhan mau. Supaya kita, kehidupan kita bisa masuk di dalam ruangan maha suci itu. Ruangan maha suci itu merupakan daerah namanya Maha Kudus, Maha Suci, kesempurnaan, daerah kasih itu. Di situ, terus Pak Rahel ayat 4. Di situ terdapat mesbah pembakaran tumpukan dari emas. Iya. Dan tabut perjanjian. Dan disinilah terdapat tabut perjanjian, peti perjanjian. Ya, nanti kita akan masuk memahami tentang tabut perjanjian ini. Terus yang seluruhnya disalut dengan emas. Tabut atau peti perjanjian itu seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas. Luar dan dalamnya disalut dengan emas sehingga sebenarnya tabut ini terbuat dari kayu. Dan kayu namanya kayu penaga itu bentuknya hitam. Itu gambarnya dari manusia yang adalah daging ini. Sama sekali tidak ada baiknya. Tapi oleh Tuhan kayu yang dibuat menjadi peti perjanjian itu disalut emas luar dan dalamnya. Sehingga tidak nampak kayunya. Yang nampak adalah emasnya. Kehidupan yang hitam, kehidupan yang jahat, kehidupan yang penuh dengan dosa itu oleh Tuhan diperdamaikan, ditebus, bahkan oleh Tuhan dikasihinya sampai menjadi kehidupan yang bagaikan disalut dengan emas. Tidak nampak, yang nampak itu rohaninya, yang nampak itu ilahinya, yang nampak itu mulianya, jahatnya tidak nampak karena disalut emas. Dan di dalam itu diisi apa? Peti perjanjian itu, tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas. Ada buli-buli emas. Buli-buli emas ini adalah sejarahnya bangsa Israel. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, masuk ke padang belantara, maka kemudian Tuhan menjamin kepada bangsa Israel selama 40 tahun itu setiap hari diturunkan mana untuk menjadi pemeliharaan, untuk memberi makan kepada umatnya dalam perjalanannya menuju Kanaan. Padang belantara itu tiap hari Tuhan itu mengilurunkan mana, jaminan hidup. Dan kemudian oleh Musa dibuatlah buli-buli berisim itu untuk menaruh satu gomer. Menjadi kesaksian bagaimana Allah memelihara umatnya. Menjamin umatnya itu tidak mati kelaparan di padang belantara. Tiap pagi diturunkan embun dan kemudian lama-lama menjadi mana, sisik. Dan kemudian mereka makan. Setiap hari satu orang mengambil satu gomer, cukup. Besoknya turun lagi, makan lagi, habis. Terus begitu. Pemeliharaan Tuhan ditaruh di peti perjanjian. Menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu memelihara umatnya. Dan kemudian terus tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan kemudian juga ditaruh tongkat Harun. Tongkat Harun ini juga menjadi satu satu alat. Karena pada waktu zaman bangsa Israel berada di padang belantara itu, terus mereka itu ngomel terus. Ya, terus melawan Musa. Tidak ada damainya mereka. Jadi akhirnya
Tuhan menyuruh Musa, ayo kalau begitu sekarang dari 12 suku ini buatlah tongkat sebagai wakil daripada suku-suku yang ada di Israel itu. 12 tongkat. Dan kemudian suruh masukkan ke dalam ruangan Maha Suci dan dihadapkan kepada tabut perjanjian. Siapa? Tongkat siapa yang pada waktu satu malam saja bisa bertumbuh daun, berbungakan bunga, dan membuahkan? Ya, tongkat Harun. Di sini dikatakan, dan tongkat Harunlah. Karena Harun ini adalah imam besar yang ditetapkan oleh Allah akhirnya. Harunlah menjadi lambang perdamaian itu. Tongkat yang diberi kekuatan kuasa daripada Allah untuk mengadakan perdamaian. Ya, nanti kita akan dalami tongkat Harun dan kemudian terus Bapak Rahel lanjutkan. Dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di dalam itu ada 2 loh batu. 2 loh batu ini perjalanan bangsa Israel, terutama pada waktu Musa naik ke atas gunung, Tuhan berikanlah 2 loh batu yang bertuliskan hukumnya Allah. Yang satunya, batu yang pertama namanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan loh batu yang kedua, kasihilah kepada sesamamu. Ini harus ada di dalam peti perjanjian itu. Ya, nanti kita akan perdalam, tapi coba dengan cepat ayat 5 Pak Rahel. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Iya. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan secara gamblang. Iya, sekarang tidak bisa kita bicarakan secara rinci ya. Tapi kita nanti akan mungkin kita pelajari secara global saja. Kalau tidak rinci tidak bisa kita pelajari secara umum, secara global saja. Coba kita baca ayat yang ke-6, Bapak Rahel. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan. Ini, perhatikan. Ayat yang ke-6 ini tugas daripada imam-imam itu, tugasnya hanya sampai di kemah yang paling depan. Yaitu ruangan suci. Itu tugasnya imam-imam, pokoknya sampai di ruangan suci. Terus, lanjutkan Bapak Rahel. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Jadi imam-imam itu tidak bisa masuk ke dalam. Tugasnya hanya sampai di ruangan suci saja. Teruskan ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua. Perhatikan. Tetapi di dalam ruangan Maha Suci yang tadi kita pelajari, di balik pintu tirai itu ada kemah yang kedua, namanya ruangan Maha Suci itu. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Itu diatur hanya imam besar saja setahun sekali. Terus? Dan harus dengan darah yang ia persembahkan. Harus membawa darah untuk menjadi korban persembahan. Ada 2 korban persembahan yang dibawa oleh imam besar itu, namanya lembu muda, itu untuk korban persembahan bagi imam besar itu dan keluarganya. Dan yang kedua, korban dari anak domba jantan. Itu adalah korban untuk penghapus dosa bagi umatnya. Jadi kalau imam besar itu bertugas, itu pun 1 tahun sekali. Tidak bisa lebih dari 1 tahun. Nah, oleh karena itu saya katakan ruangan Maha Suci adalah tempat yang sangat angker. Ya, sangat-sangat apa ya? Tidak bisa sembarangan. Bayangkan, kalau ruangan suci tiap hari. Setiap hari imam-imam keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi untuk ruangan Maha Suci setahun sekali. Jadi ini mengatakan, oleh karena itu untuk mengungkap ini, saya istilahkan dengan mengungkap misteri. Karena memang tempat ini adalah tempat sangat sakral.
Tidak boleh sembarang orang masuk. Jadi oleh karena itu, kalau kita bisa bayangkan, kalau kita diperkenan oleh Tuhan bisa masuk menghadap Allah, itu adalah satu kemurahan. Karena di zaman dulu tidak bisa orang sembarangan masuk, kecuali imam besar. Seperti kata ayat 7 ini. Ya, ke dalam kemah yang kedua yaitu ruangan majelis. Hanya imam besar saja sekali saja masuk sekali setahun dan harus membawa darah. Terus Bapak Rahel. Dan karena pelanggaran-pelanggaran Ya. yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ya. Untuk memperdamaikan semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya itu bisa didamaikan, bisa dikelirkan, bisa diselesaikan kalau ada imam besar masuk ke dalam ruangan maha suci dan memercikkan darah itu di atas peti perjanjian, di muka peti perjanjian, maka Tuhan hadir. Tuhan mengatakan, ku ampuni semua kalian, beres semua. Setahun sekali. Dan ini melambangkan kepada kita, pada Yesus sebagai imam besar kita yang sudah. Tapi siang hari ini saya ingin tidak melebarkan, tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama. Oleh karena kasihnya Allah yang sangat besar itu, maka diutuslah Yesus, anaknya yang tunggal itu, untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya dia ditugaskan untuk masuk dalam ruangan maha suci, membukakan pintu, membuat kita bisa masuk ke dalam ruangan maha kudus. Ini sesuatu luar biasa. Jadi kalau saya boleh dikatakan sama dengan orang yang tidak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan maha suci, bisa dimungkinkan oleh anaknya Yesus. Bahkan kalau saya boleh sampaikan kepada saudara dan saya bahwa tidak mungkin ada orang sempurna. Itu sudah semua orang yang ada di dunia ini mengatakan tidak ada yang sempurna. Tapi dengan ayat-ayat ini, dengan apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus ini, kita dimungkinkan. Jadi ini oleh karena itu maaf ya, dan saya terus terang saja tidak terlalu mempunyai target yang muluk-muluk untuk mengajak jemaat yang dicintai oleh Tuhan ini untuk bisa membangun bahtera kita, tabernakel kita, rumah Allah, yaitu kehidupan kita ini, untuk masuk dalam ruangan maha suci itu. Zaman Nuh saja, ya, di era Nuh saja, itu hanya 8 orang. Kita bayangkan zaman Nuh, hanya 8 orang. Nuh ada orang yang luar biasa. Coba sedikit ya, saya teringat mendadak ya. Coba kita baca Bapak Rahel, Kejadian pasal yang ke-6. Ya, Kejadian pasal yang ke-6. Coba kita baca ayat yang langsung saja, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Inilah ceritanya Nabi Nuh itu. Apa? Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tidak bercela, bayangkan, sempurna dia. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya Nuh. Di zaman orang-orang jahat semua. Ya, kalau saya baca sedikit ya, sedikit-sedikit saya ingin. Ayat yang coba Bapak Rahel bacakan ya. Ayat yang ketiga Bapak Rahel. Ayat yang ketiga dulu Bapak Rahel. Kejadian 6 itu ayat 3 dulu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya
tinggal di dalam manusia. Bayangkan ini, roh Tuhan tidak akan masuk ke manusia itu. Kita nggak bisa bayangkan, kalau manusia sudah tidak dipenuhi roh Tuhan, yang ada adalah roh daging, roh emosi, roh yang jahat. Kalau kita baca di atas ini, begitu manusia itu jahat semua. Coba teruskan Pak Rahel. Mengapa? Roh Tuhan tidak mau tinggal sama manusia pada waktu zaman Nuh. Karena manusia itu adalah daging. Manusia itu daging. Sama sekali tidak ada peri kemanusiaannya. Biadab semua. Ya, sama-sama manusia itu daging. Tidak ada rohaninya. Tidak peduli sama orang. Ya, terus? Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, tidak perlu diperpanjang umur 120 tahun. Tapi coba kita baca pada ayat yang kelima, langsung ayat kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya ya, selalu membuahkan kesehatan. Di zaman Nuh itu manusia itu nggak ada satupun yang dipikirkan untuk baik. Maunya berbuat jahat terus. Sudah jahat ditambah jahat terus. Itu keadaan manusia zaman Nuh. Jahat. Terus Pak Rahel. Maka menyesallah Tuhan. Akhirnya membuat Tuhan menyesal. Ya. Tuhan itu sepertinya, aduh, ngapain aku dulu membuat orang ini dari orang yang tidak baik, dari orang yang miskin mungkin dijadikan kaya, diberkati apa semua, tapi yang dilakukan ternyata jahat terus, yang diperbuat jahat karena hanya daging saja, emosi saja. Akhirnya Tuhan menyesal. Ya, mungkin Tuhan bilang, kenapa ya dulu saya kok memperhatikan dia. Ini penyesalan dari Tuhan. Terus? Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Iya. Dan hal itu memilukan hatinya. Karena memang hatinya Tuhan itu sakit. Betul-betul menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu pilu dengan keadaan manusia di zaman Nuh itu. Terus apa kata Tuhan? Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Aku akan menghapuskan manusia yang telah menciptakan itu. Sudah, aku tidak pusing lagi. Biar manusia kaya, punya pangkat, punya derajat, punya apa saja. Aku akan hapuskan manusia itu. Terus? Dari muka bumi. Ya. Baik manusia maupun hewan. Ya. Dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Apa alasannya? Sebab aku menyesal. Aku menyesal. Manusia yang tidak perlu tidak bisa diuntung. Dulu manusia yang jelek namanya, manusia dijadikan manusia mungkin baik, mungkin diberkati, tapi hatinya jahat terus. Akhirnya Tuhan menyesal. Terus apa kata Tuhan? Bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan selama bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya manusia itu tidak ada baiknya. Jahat saja, daging saja, emosi saja. Tidak ada rohaninya. Akhirnya Tuhan menyesal. Dan Tuhan berketetapan untuk membasmi, untuk menghapus, untuk membinasakan. Ayat 8 perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan cintanya Tuhan. Nuh dikasihi oleh Tuhan. Oh, ini. Bayangkan dari berapa miliar manusia yang ada pada waktu itu. Nuh saja yang dicintai Tuhan. Dan Nuh sebagai hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan yang berhasil dalam memenangkan besannya saja. Yang bisa dididik, diajari oleh Nuh, diajak membangun bahtera oleh Nuh, sampai mencapai 3 tingkat itu. Hanya anak dan mantunya saja. Bayangkanlah, besannya dia, hula-hulanya ya. Apa? Hula-hula ya? Ya, hula-hulanya saja tidak percaya.
Iya. Hanya Nuh, anaknya 3 orang, dan mantunya saja 8 orang saja. Kita bayangkan bagaimana Nuh bisa. Dan itu pun Tuhan sabar. Tuhan masih menunggu Nuh. Ayo Nuh, cepet Nuh. Cepet Nuh, aku udah jengkel aku Nuh. Aku udah menyesal dengan manusia ini. Aku udah gregetan kata orang Jawa. Aku udah hati saya udah dongkol sekali. Karena dia membuat sakit hatiku. Aku menyesal membuat mereka. Kubinasakan mereka. Ayo sekarang kamu Nuh. Bangunlah tabernakelmu untuk menyelamatkan dirimu, keluargamu. Bawah namanya halaman, tengah namanya ruangan suci, dan yang atas itu ruangan maha suci. Sampai kau selesaikan ruangan maha suci itu, sampai selesai Nuh. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-9. Ayat 9, Bapak Rahel. Inilah ceritanya Nuh itu apa? Nuh adalah seorang yang benar. Dia adalah seorang yang benar di tengah-tengah orang jahat. Di tengah-tengah orang yang kurang ajar, yang daging. Sampai rohnya Tuhan tidak mau masuk ke dalam orang. Kecuali masuk di dalam Nuh dan anak-anaknya mantunya. Terus? Dan tidak bercela di antara orang. Ini penting. Nuh tidak bercela. Bisa memiliki kehidupan yang tidak bercela. Tentu Nuh menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Karena imam besarlah yang bisa membuat kehidupan seseorang itu menjadi kehidupan yang tidak bercela itu. Jadi Nuh jelas di sini. Pelajaran yang diterima oleh Nuh adalah pelajaran tentang tabernakel, terutama ruangan maha suci. Karena yang membuat dirinya tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini. Iya. Dan teruskan Pak Rahel. Dan tidak percaya di antara orang-orang sejamannya. Terus? Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berada di ruangan maha suci bersama Tuhan. Ibadahnya selalu masuk dalam ruangan maha suci. Bergaul, bertemu, dan menyatu dengan Tuhan. Ini Nuh. Kalau saya boleh singkatkan, Nuh adalah kehidupan yang hamba Tuhan yang berhasil di dalam membangun ruangan maha suci. Menyelesaikan bahtera penyelamat hidupnya itu. Sampai ke tingkat yang ketiga. Yang membuat dirinya benar dan tidak bercacat. Bahkan dia selalu ibadahnya dihadiri oleh Tuhan. Dan Tuhan hadir bersama, bergaul dengan Allah. Nuh. Oh, inilah. Oleh karena itu, saya ingin mempersingkat atau mempercepat pada season ini. Pentingnya kehidupan kita menghargai kasihnya Tuhan. Seperti Nuh memperoleh kasih dari Tuhan. Itu dioptimalkan sungguh-sungguh. Sampai membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang benar. Kehidupan yang tidak bercela. Dan kehidupan yang bergaul dengan Allah. Bisa menghadap ke hadirat Allah. Ini loh Tuhan hidupku. Kuserahkan ke tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Sekalipun kami susah. Sekalipun kami sulit bagaimanapun. Tapi inilah hidupku untuk-Mu Tuhan. Oh, oleh karena itu. Coba kita akan langsung pada kesempatan siang hari ini. Untuk mempercepat season mengenai hidup yang disempurnakan oleh Tuhan dalam arti tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena memperoleh pelayanan Tuhan sebagai imam besar, memperoleh perdamaian, dan yang paling penting adalah menerima penyerahannya Tuhan. Coba Bapak Rahel kita baca langsung saja pada Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Kita perhatikan baik. Tapi saya komplitkan saja ya. Inilah sebenarnya kehidupan yang sempurna itu. Terutama perkawinannya. Ya, saya ingin masuk dalam. Ini formula daripada pernikahan.
dari orang-orang yang sempurna seperti Nuh ini. Yaitu apa? Kita baca 22 Bapak Rahel. Hai istri, Hei istri, semua orang yang menjadi istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan. tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, diminta istri-istri itu, kalau ingin menjadi kehidupan yang sempurna, tunduklah kepada suami. Jangan kurang ajar dengan suami. Ya, jangan tidak menghormati suami, melawan suami, tunduklah. Terus, Karena suami adalah kepala istri, karena suami itu kepalanya istri. sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sama dengan Kristus itu adalah kepalanya jemaat. Jemaat itu sama dengan istrinya Tuhan. Harus tunduk kepada Tuhan. Jangan melawan kepada Tuhan. Jangan menentang kepada Tuhan. Harus tunduk. Sama dengan istri tunduk kepada suaminya. Terus, Dialah yang menyelamatkan tubuh. maka suamilah yang akan bertanggung jawab terhadap tubuhnya. Suamilah yang akan betul-betul menyelamatkan istrinya, menyelamatkan tubuhnya, sama dengan Kristus menyelamatkan jemaatnya. Nah di sini ya. Terus karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segala sesuatu. demikianlah istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Ya ini saya tidak mengurangi, dan saya juga takut saya mengurangi firman ini. Tapi inilah yang kuajarkan kepada kalian istri-istri. Tunduk pada suamimu. Karena suami itu adalah kepala. Dan suami tidak boleh menjadi suami yang memble. Karena suami itu kepala. Suami itu penanggung jawab terhadap keluarganya. Dia harus berusaha menyelamatkan istrinya. Itu tugas pokok daripada suami. Yaitu karena ditundui oleh suami istrinya, tapi dia tidak bertanggung jawab, salah besar. Suami harus harus tanggung jawab. Dialah yang menyelamatkan istrinya. Bukan orang lain. Istri itu tanggung jawabnya suami. Ya. Jujur, saya punya 3 orang mantu ya. Terus terang saja, terhadap keluarga dari anak-anakku yang hidup bersama mantuku, saya tidak pernah mengintervensi apapun. Saya hanya menginginkan anak dan mantuku mempunyai format menjadi kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan. Istrinya tunduk kepada suaminya, suaminya bertanggung jawab terhadap istrinya. Ya. Coba kita baca selanjutnya ayat 25. Bagaimana tanggung jawab seorang suami seperti Kristus tanggung jawab kepada jemaatnya itu luar biasa. Ayat 25, Bapak Rahel bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu. Perhatikan. Kristus telah mengasihi jemaat. Kasihilah istrimu. Jangan mudah marah, apalagi maaf kata melepaskan tangan. Ya. Saya sudah 51 tahun menjadi suami dari istriku. Jujur. Saya belum pernah dilihat anak-anakku sampai umpamanya pukul-pukulan. Ya, malah kalau marah berdebat itu udah biasa kami. Tetapi aku belum pernah. Bagaimana saya tidak mencintai istriku ini dengan serius, dengan penuh tanggung jawab sampai saat ini. Sudah 51 tahun saya menikah. Ya, karena ini merupakan satu format daripada Tuhan. Suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Terus Dan telah menyerahkan dirinya. bukan hanya sekedar mengasihi, tapi menyerahkan diri. Hidupnya itu untuk istrinya. Sama dengan Kristus menyerahkan dirinya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk jemaat. Apa tujuannya? Perhatikan. Untuk menguduskannya. Supaya jemaatnya, istrinya itu dikuduskan. Terus?
sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya, sesudah jemaat itu dibersihkan, dalam bahasa itu zaman masa kini dikatakan ayat 26, Kristus melakukan itu supaya Yesus dapat membersihkan jemaatnya itu dengan ajarannya. Jadi sebagai seorang suami perlu memiliki ajaran terhadap istrinya. Jadi harus sabar memberikan pendidikan. Kalau istri tidak mengerti jangan bilang, oh kamu bodoh. Jangan seperti begitu ya. Harus diajar. Istri itu harus dibersihkan dengan ajarannya. Sama-sama belajar. Sama-sama menerima ajarannya. Ya, melalui air baptisan. Terus supaya dengan penyerahannya, supaya setelah istri itu dididik dengan ajarannya, apa? Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Suami yang namanya Kristus itu dapat menempatkan jemaatnya tanpa cacat dan celah di hadapannya. Dan akan dihadapkan kepada Allah nanti. Ini loh hasilku mengasihi jemaat. Ini loh hasilku menyerahkan diriku untuk jemaat itu. Untuk membawa jemaatnya itu ke hadapan Allah. Dalam keadaan yang dikatakan agung murni. Tanpa ada cacat, tanpa ada celah, tanpa ada noda saja tidak ada. Bersih-sih. Sempurna betul. Jadi tugasnya seorang suami itu adalah membawa keluarganya kepada kesempurnaan. Jadikan jemaatnya itu oleh Yesus menjadi jemaat yang disempurnakan. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, dan sebagainya. Coba dengan cepat Pak Rahel. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Cepat jemaat tidak berkudus dan bercela. Gak ada celahnya. Ini tanggung jawab seorang suami tidak mudah. Ya, sungguh-sungguh membawa istrinya itu menjadi kehidupan yang dimuliakan. Tadinya mungkin banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan, tapi diajari. Jangan diajari kemudian sepaksaan, dengan kasih. Penuh kasih. Luar biasa ya. Tapi coba baca 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Istri itu tubuhnya suami. Suami itu kepalanya jemaat. Ini harus menjadi roh model. Ini harus menjadi satu contoh di dalam pernikahan yang sempurna. Ya. Jangan istri melawan suami, jangan suami tidak mencintai istrinya, tidak berkorban untuk istrinya. Ini bukan nikah yang sempurna ini, nikah acak-acakan. Ya, pengajaran kita sudah terlalu dalam. Ingin mengajak kita menjadi kehidupan yang sempurna. Sekalipun kata dunia tidak mungkin, tapi Yesus mungkin. Contohnya Yesus. Bagaimana dia menyerahkan dirinya. Karena ada rasa cinta. Jangan pada waktu ketemu saja kepada calon istrinya, I love you. Tapi kemudian tidak berikutnya. Ini harus betul-betul diwujudkan. Apalagi kalau kita sudah punya keturunan dan sebagainya. Ini harus. Jangan takut suami-suami. Pasti Tuhan akan memakai kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Karena tanggung jawab ini diberikan kepada seperti Yesus bertanggung jawab terhadap jemaatnya. Dan Tuhan pasti, Tuhan tidak salah menjodohkan kita kepada satu sebagai istri, satu sebagai suami. Supaya kita dibawa kepada kesempurnaan. Pernikahan yang sempurna. Yang bentuknya itu bagaikan satu tubuh. Suami kepala, istri tubuh. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak bisa terpisahkan. Saling terikat dalam. Ya, Tuhan ingin membawa kita kepada kesempurnaannya ya. Oleh karena itu, inilah yang saya ingin sampaikan.
bagaimana kasih-Nya Allah kepada kita dibuktikan, dinyatakan di tengah-tengah kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, supaya kita hidup oleh Dia dan kita memperoleh perdamaian melalui Dia. Bahkan di sini kita dapat dibersihkan, disucikan dengan pengajaran firman-Nya, pengajaran kesempurnaannya, pengajaran anak laki-laki, pengajaran mengenai ruangan maha suci ini, agar kita dapat berhasil seperti Nuh menyelamatkan keluarganya. Karena Nuh memperoleh pelayanan dari Tuhan sebagai imam besar. Seperti tadi dibaca oleh Bapak Rahel, Kejadian pasal 6 ayat 9. Dalam hidupnya Nuh, dia dinyatakan sebagai orang benar, orang tidak bercacat, tidak bercela. Karena pelayanan Tuhan sebagai imam besar, itulah yang menjadikan kehidupan. Itu sebabnya Nuh harus menyelesaikan bahtera penyelamatannya, terutama pada tingkat yang ketiga. Tingkat ruangan maha suci. Jangan hanya sampai di halaman, jangan sampai di ruangan suci saja. Itu belum bisa menjamin untuk Nuh memperoleh keselamatan. Nuh harus mewujudkan kehidupannya menjadi kehidupan yang benar dan tidak bercela, tidak bercacat. Baru Tuhan memberikan keselamatan. Sekalipun air bah menimpa pada waktu itu, tapi Nuh dengan 7 orang istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya diselamatkan. Karena Nuh memiliki riwayat hidup yang sangat baik pada zaman yang bejat, zaman yang sudah membuat Allah menyesal ini, memuakkan hatinya Tuhan ini, karena perbuatan manusia itu daging saja. Yang dibicarakan uang, macam-macam saja. Ya, sama sekali tidak memikirkan yang rohani. Akhirnya Tuhan putuskan, kuhapuskan. Tapi Nuh mendapatkan kasih dari Tuhan, memperoleh pelayanan Tuhan sebagai imam besar, untuk menjadikan kehidupannya tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Semoga apa yang Tuhan ajarkan kepada kita siang hari ini, mari kita sama-sama bisa menjadi kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan seperti Nuh, mampu membangun kehidupan kita sampai menjadi kehidupan yang tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Satu-satunya kalau kita menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar, hanya Dia yang bisa. Hanya kasih Tuhan sajalah yang mampu menjadikan kita tak bercacat. Karena Dia akan memberikan pengajarannya untuk membersihkan kita, untuk menjadikan kehidupan kita tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Ya, semoga apa yang Tuhan sampaikan siang hari ini memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.